Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Budi Robani dari kelas A Administrasi Publik 21 dengan nomor induk mahasiswa 21021106 dalam mata kuliah UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Qodaria. Di soal nomor 1, perbaiki penulisan nama gelar di bawah ini. Yang pertama ada Sri Mulyani Indrawati, S.E. M.Sc, PH.D. Lalu yang kedua ada Prof. Dr. Mariadi, M.Kes. Yang ketiga ada Prof. Dokteranda Sri Suwitri, MSI. Lalu yang keempat ada Cahya Andini, S.AP. Yang terakhir ada Kirana Savitri, M.Hum. Jadi di sini setelah nama harus disertakan tanda koma. Lalu jika gelar lebih daripada satu gelar, berikutnya harus dipisah dengan tanda koma. Lalu penulisan gelar juga tidak hanya berada di belakang nama atau di akhiran nama, melainkan ada juga penulisan gelar yang berada di depan nama, lalu diakhiri dengan tanda titik. Lalu di nomor 2 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah dan juga skripsi. Yang pertama itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulisan yang berisi terkait dengan sifat ilmiah dan juga menerapkan metode-metode, kaidah dan juga etika penulisan ilmiah sesuai dengan fakta, teori yang mendasari dan juga masalah yang akan diselesaikan dari sumber yang jelas. Lalu ada juga skripsi. Apa sih skripsi itu? Biasanya kita itu sering mendengar bahasa-bahasa skripsi itu ketika di dunia perkuliahan, ketika mahasiswa-mahasiswa itu berada di penghujung semester. Jadi skripsi itu yaitu suatu karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa strata 1 atau enggak S1 perkuliahan di Universitas Indonesia sebagai tugas akhir dari perkuliahan yang isinya berupa pembahasan suatu permasalahan dalam bidang atau ilmu tertentu. Misalnya dari prodi AP, lulusan prodi AP ini berarti dia membahas permasalahan yang meliputi dengan administrasi publik, misalnya permasalahan di pemerintahan, di administrasi instansi pemerintah itu. Lalu soal nomor 3, sebutkan manfaat dari menulis karya tulis ilmiah. Ada beberapa manfaat dari menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan membaca. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mengembangkan bacaan yang kita telah baca gitu. Lalu yang kedua itu melatih kepekaan terhadap bacaan dari berbagai sumber. Jadi kita lebih teliti tentang bacaan ini itu dari sumber mana, apakah kebenarannya itu ada atau hanya sebatas bacaan. Yang ketiga itu mendekatkan dengan kegiatan kepustakaan. Selama ini tuh kita kurang paham, kurang dekat dengan dunia pustaka.
Jadi kita lebih mengetahui bagaimana cara kita mencari buku yang kita inginkan, yang kita butuhkan membaca itu dari kegiatan kepustakaan. Lalu yang keempat itu mengetahui fakta atau data yang jelas akan kebenarannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang di nomor 2 itu, jadi kita tahu nih, data yang konkret, data yang valid, itu yang seperti apa gitu. Bukan hanya hoax mata gitu kan. Lalu yang nomor 4, soal nomor 4 ini mengenai jarak kertas, margin, jenis huruf yang digunakan, isi jarak dan spasi, penulisan nomor pada skripsi. Yang pertama itu ada jarak kertas atau margin. Pengetikan naskah skripsi itu itunya dengan komputer. Ya, pinggir atas 3 cm dari tepi kertas, pinggir kiri 4 cm dari tepi kertas, pinggir bawah 3 cm dari kertas, pinggir kanan 3 cm dari tepi kertas. Lalu ada juga jenis huruf yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu digunakannya jenis huruf Times New Roman. Ukurannya juga 12. Lalu ada isi, jarak, dan spasi. Pengetikan skripsi ini mengacu pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi seluruh serapan asing diketik dengan menggunakan huruf miring atau italik. Untuk istilah-istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum ada pandanannya harus ditulis dengan huruf miring italik. Lalu menggunakan spasi 1,5. Lalu selanjutnya yang keempat ada penulisan nomor. Di sini itu dibagi lagi. Dalam penulisan nomor itu ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Kalau bagian awal itu penawaran awal skripsi dimulai dari judul halaman atau halaman sesudah sampul sampai dengan daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu yang kedua ada halaman judul dan halaman persetujuan pembimbingan. Tidak diberi nomor urut halaman tetapi diperhitungkan sebagai halaman dan halaman 1 dan juga halaman 2. Lalu yang ketiga itu halaman abstrak sampai dengan halaman lampiran. Diberi nomor angka Romawi kecil. Terus yang terakhir itu ada nomor halaman diletakkan pada jalur bawah tengah. Jadi antara pinggir itu tengahnya. Berjarak 3 spasi dari margin bawah. Lalu yang kedua ada bagian inti. Penomoran mulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan terakhir kesimpulan itu diberi menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu yang kedua, tiap halaman yang bertajuk mulai dari bab 1 sampai dengan terakhir diletakkan pada bagian bawah persis dengan tengah-tengah, berjarak 3 spasi dari margin bawah. Terus yang ketiga, nama tabel ditulis di atas tabel. Jadi nama tabelnya itu ada keterangan di atasnya. Lalu yang ketiga, bagian akhir. Pembagian nomor halaman pada bagian inti skripsi diletakkan. Penomoran di bagian akhir itu mulai dari daftar pustaka sampai dengan lampiran menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya.
Lalu yang kedua, pada setiap halaman yang bertajuk mulai dari daftar pusaka sampai dengan lampiran, nomor halaman diletakkan pada plas bawah persis di tengah-tengah. Jadi sama, selebihnya tuh sama, letaknya berada di plas bawah dengan spasi 3 dari margin bawah. Lalu penomoran halaman bagian akhir ini merupakan kelanjutan nomor dari bagian inti. Jadi dilanjutkan. Lalu plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Jadi plagiarisme itu sering disebut dengan plagiat. Dan orang yang melakukan plagiat itu disebut plagiator. Jadi suatu tindakan di mana terjadi penjiplakan atau pengambilan karangan atau karya seseorang yang menjadikan seolah-olahnya tuh karya itu tuh karya saya gitu. Karya yang si plagiator ini gitu. Yang dianggap itu melanggar hak cipta seseorang, bisa dikenakan sanksi ataupun denda. Lalu soal nomor 5. Pada umumnya cara merujuk kutipan dalam karya tulis ilmiah dibagi dalam 2 kategori, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Bagaimanakah teknik merujuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung tersebut? Jelaskan. Yang pertama itu ada kutipan langsung, yaitu kutipan yang disalin sesuai dengan aslinya atau pengarangnya. Cara mengutipnya itu yang pertama, kutipan langsung dikutip 4 baris atau lebih, tapi bisa juga kurang. Kutipan dipisahkan dengan badan teks. Lalu kutipan tidak selalu menggunakan kutipan berjarak, satu spasi. Seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam. Lalu yang terakhir, jika terjadi kutipan dalam kutipan, gunakan tanda kutip tunggal atau jamak. Lalu kutipan tidak langsung adalah kutipan yang memakai kalimat atau teks bahasa sendiri, tetapi tetap mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbit karya yang dikutip. Caranya itu, 1. Yang dikutip hanya ide pokoknya, bahasa kutipan dengan bahasa sendiri. Lalu yang kedua, kutipan diintegrasikan dalam badan naskah atau teks. Yang ketiga, jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya. Lalu kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Jadi singkatnya itu, kalau misalnya kutipan langsung itu memang benar-benar sama persis dari karya tulis ilmiah itu. Sedangkan kalau kutipan tidak langsung itu, dia itu memakai bahasa kita sendiri, tapi dengan ide pokok dari karya tulis ilmiah tersebut. Lalu soal ke-6, buatlah 2 kutipan langsung, bisa pendek atau panjang dengan sumber bebas. Yang di sini saya menggunakan satu buku yang sama, tetapi terdapat kutipan langsung yang pendek dan juga kutipan langsung yang panjang. Nah, yang kutipan langsung pendek di sini, pertama di sini 1-3 baris. Persoalan filsafat secara sistematis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sampai dengan estetis. Dan di sini disebutkan pengarang bukunya, pembuat bukunya, dan juga tahun buku. Jadi tidak lebih dari 4 baris karena disebutnya kutipan langsung pendek. Lalu yang kedua ini ada kutipan langsung panjang, terdiri dari 4 baris atau lebih.
terlihat kan perbedaannya di sini dari buku Etika Administrasi Pemerintahan. Lalu soal 7. Buatlah satu kutipan tidak langsung, sumber bebas. Ya kan, seperti yang tadi saya bilang, kalau kutipan tidak langsung itu adalah suatu kutipan yang memakai bahasa kita sendiri, tetapi dengan ide pokok yang terdapat pada karya tulis tersebut. Di sini saya memakai buku yang berjudul Psikologi Sosial. Jadi di sini ada. Nah, kalau kutipan tidak langsung itu perbedaannya tuh nama pengarang sama tahun buku itu letaknya berada di depan. Nama tahun itu lalu di belakangnya diikuti dengan kutipan tidak langsungnya. Berbeda dengan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung itu nama pengarang tahunnya itu berada di belakang setelah kutipan langsungnya. Di sini kutipan tidak langsung. Markum, 2014.21.5. Kehadiran orang lain dibutuhkan untuk membangkitkan gagahan pada individu atau kelompok yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja individu atau kelompok yang saling berinteraksi. Jadi perbedaannya tuh cuman letak dari kalimatnya aja gitu sama si bahasanya itu. Lalu yang terakhir ada soal 8. Susun daftar pustaka dari daftar bacaan di bawah ini. Di sini kita udah susun. Yang pertama, Sugiono 2013 penelitian kuantitatif Jakarta dan alfabeta. Di sini itu daftar pustaka dari buku. Jadi susunannya itu nama pengarangnya, tahun, judul buku, kotanya, lalu penerbit. Itu. Yang kedua ini Mulung L.J 2018 metode penelitian kuantitatif Bandung PT Remaja. Di sini itu jadi nama dari pengarangnya itu digunakan huruf terakhir. Lalu di terakhir nama depannya itu disingkat. Jadi digunakannya hanya nama satu, kata nama belakang ditambah dengan singkatan nama depannya. Gitu. Jadi dibalik namanya. Lalu yang ketiga itu ada Trihardi.A dan Retnowati 2013 kualitas pelayanan urusan pensiun di Badan Kepegawaian Negara Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS 242. Kalau yang nomor 3 ini adalah daftar pustaka dari jurnal. Sama seperti daftar pustaka dari buku. Jadi namanya itu dibalik dengan singkatan nama depan. Lalu ada tahun terbit. Terus judul jurnalnya harus lengkap juga. Judul jurnal harus lengkap. Ditambah lagi dengan nomor jurnalnya gitu, 24/2 tutup. Yang keempat ada Amirullah W, Fitriani D, Hadriansyah dan Noveria 2011 kualitas pelayanan publik, konsep, dimensi, indikator dan implementasinya Yogyakarta Gawa Media. Nah, ini juga sama, tapi di sini itu perbedaannya pengarangnya itu
ada banyak, lebih dari 2. Sama juga sih sebenarnya tuh. Jadi nama belakangnya digunakan singkatan nama depan. Apa namanya teh? Ini jurnal, daftar pustaka dari jurnal. Buku-buku. Nah, yang 5 jurnal. Anissa Haryono B S dan Mindarti L.I 2020. Kualitas pelayanan administrasi akademik di perguruan tinggi studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Jurnal ilmiah administrasi publik 62. Jadi ini tuh terdapat daftar pustaka dari buku dan juga dari jurnal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi mengenai soal UAS berupa video pembahasan soal-soalnya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.